Tiga. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Nada Stevia Putri. Saya Dona Agnesia. Saya Benayara Melevi Rumapea. Di sini kami akan membahas mengenai judul The Various Measures of Cost dan Cost in the Short Run and in the Long Run. Untuk materi pertama kita akan dibacakan oleh Dona Agnesia, silahkan. Berbagai fixed and variable cost. Total cost kontrak dapat dibagi menjadi biaya tetap, yang tetap konstan tanpa memandang jumlah output. Contohnya adalah sewa dan gaji penuh waktu untuk seorang bendahara. Dalam contoh ini, biaya tetap kontrak adalah $3, mencerminkan pengeluaran yang tidak terpengaruh oleh tingkat produksi kopi. Biaya variabel kontrak yang mencakup barang-barang seperti biji kopi, susu, gula, dan cangkir kertas, berfluktuasi dengan jumlah kopi yang dihasilkan. Ketika produksi meningkat, begitu juga biaya-biaya ini. Kolom keempat dari tabel menggambarkan biaya variabel kontrak, mulai dari $0 untuk produksi 0 hingga $0,30 untuk satu cangkir kopi dan $0,80 untuk 2 cangkir dan seterusnya. Total biaya perusahaan ditemukan di kolom kedua tabel 2 adalah jumlah biaya tetap dan variabel. Pemahaman tentang biaya tetap dan variabel ini memberikan wawasan tentang dinamika keuangan produksi kopi kontrak. Average and marginal cost. Konrad sebagai pemilik perusahaannya perlu mempertimbangkan bagaimana tingkat produksi mempengaruhi biaya. Dalam keputusan produksinya, pertanyaan kunci melibatkan biaya membuat satu cangkir kopi dan biaya tambahan untuk meningkatkan produksi satu cangkir. Meskipun tampak mirip, jawaban keduanya penting untuk memahami keputusan produksi. Biaya total rata-rata yang mencakup biaya tetap dan variabel. Dihitung dan membagi total biaya dengan jumlah output. Penting juga untuk memahami biaya marginal, yaitu peningkatan biaya total saat produksi ditambah satu unit. Manajer seperti Konrad perlu mempertimbangkan konsep ini dalam memutuskan jumlah produk yang akan diproduksi. Grafik rata-rata dan marginal biaya berguna ketika menganalisis perilaku perusahaan. Gambar 4 menunjukkan grafik biaya Konrad menggunakan data dari tabel 2. Sumbu horizontal mengukur kuantitas perusahaan produksi dan sumbu vertikal mengukur biaya marginal dan rata-rata. Grafik menunjukkan 4 kurva. Ada biaya total rata-rata, biaya tetap rata-rata, rata-rata biaya variabel, dan biaya marginal. Kurva biaya yang ditunjukkan di sini untuk kedai kopi Konrad memiliki beberapa kekhasan yang umum terjadi pada kurva biaya di banyak perusahaan dalam perekonomian. Average total cost, total cost. Selanjutnya Baik, akan dibaca oleh teman saya. Oke. Berikutnya saya akan membaca mengenai tentang kurva biaya dan bentuknya. Di sini terdapat 3 ciri yang utama. Yang pertama, ada biaya margin meningkat seiring dengan meningkatnya kuantitas outputnya. Yang kedua, ada kurva biaya total rata-rata berbentuk U. Dan yang ketiga, ada kurva biaya marginal memotong kurva biaya total rata-rata pada titik minimum biaya total rata-rata. Selanjutnya ada penentuan biaya total rata-rata berbentuk U. Metode yang pertama ada biaya total rata-rata mencerminkan bentuk biaya tetap rata-rata dan rata-rata biaya variabel. Yang kedua, meskipun biaya variabel rata-rata rendah, namun rata-rata tetap biayanya tinggi karena biaya tetapnya tersebar hanya pada beberapa unit saja. Metode yang kedua yaitu ketika output meningkat, biaya tetap tersebar ke lebih banyak unit. Yang kedua, biaya tetap rata-rata menurun pada awalnya secara perlahan dan kemudian semakin lambat, akibatnya total biaya rata-rata juga menurun. Metode ketiga yaitu peningkatan biaya variabel rata-rata menjadi kekuatan yang dominan dan rata-rata total biaya mulai meningkat.
Yang kedua ada tarik-menarik antara biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya menghasilkan bentuk U dalam total biaya rata-rata. Baik, selanjutnya ada kurva biaya kas. Di sini pada tingkat output yang rendah, perusahaan mengalami peningkatan produk marginal dan kurva biaya marginal turun. Akhirnya perusahaan mulai mengalami berkurangnya produk marginal dan kurva biaya marginal mulai meningkat. Ini merupakan kombinasi peningkatan dan penurunan produk marginal juga menghasilkan kurva biaya variabel rata-rata berbentuk U. Di sini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, biaya marginal pada akhirnya meningkat seiring dengan meningkatnya kuantitas output. Yang kedua, di mana kurva biaya total rata-rata berbentuk U. Dan yang ketiga, yaitu kurva biaya marginal paling tidak memotong kurva biaya total rata-rata dari total biaya rata-rata. Lalu ada Baik. topik kedua, yaitu cost in short run, in the long run. Biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada bagian ini, penekanan diberikan pada perbedaan antara biaya total rata-rata dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks biaya tetap dan variabel, ilustrasi disajikan dengan Ford Motor Company sebagai contoh yang menunjukkan bagaimana daya tarik pabrik mobil dalam jangka pendek dianggap sebagai biaya tetap karena tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Sebaliknya, dalam jangka panjang, biaya pabrik menjadi variabel karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan ukuran pabrik. Hal ini menciptakan perbedaan dalam kurva biaya total rata-rata, di mana dalam jangka pendek, kenaikan produksi menyebabkan kenaikan biaya total rata-rata karena pembatasan perubahan ukuran pabrik. Namun, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menyesuaikan produksi dan biaya total rata-rata kembali ke tingkat sebelumnya. Penjelasan juga disertakan bagaimana perusahaan yang memiliki keputusan yang tetap dalam jangka pendek, tetapi variabel dalam jangka panjang, yang menyebabkan perbedaan dalam kurva biaya antara kedua periode tersebut. Lalu ada ekonomi dan disekonomi skala. Pada bagian ini mengeksplorasi konsep ekonomi dan disekonomi skala yang tercermin dalam kurva biaya total rata-rata panjang. Saat kurva biaya total rata-rata menurun saat produksi meningkat, disebut sebagai ekonomi skala, yang terjadi pada tingkat produksi rendah karena adanya keuntungan dari spesialisasi. Namun, pada tingkat produksi tinggi, terjadi disekonomi skala karena masalah koordinasi yang semakin buruk seiring pertumbuhan perusahaan. Ini menyoroti bahwa dalam tingkat produksi rendah, manfaat dari peningkatan ukuran perusahaan yang terlihat melalui spesialisasi yang lebih besar. Namun, pada tingkat produksi yang lebih tinggi, manfaat dari spesialisasi yang telah direalisasikan dan masalah koordinasi dalam perusahaan menjadi lebih rumit. Dengan demikian, kurva biaya total rata-rata jangka panjang seringkali memiliki pola U, menunjukkan adanya ekonomi skala pada tingkat produksi rendah, keseimbangan pada tingkat produksi menengah, dan disekonomi skala pada tingkat produksi tinggi. Semua konsep ini memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam ukuran produksi mempengaruhi biaya total rata-rata perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta bagaimana kondisi ekonomi dan manajemen di dalam perusahaan dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi secara keseluruhan. Economies of scale adalah penurunan biaya rata-rata produksi per unit saat produksi meningkat karena efisiensi dalam skala besar. Diseconomic of scale adalah kenaikan biaya rata-rata produksi per unit saat produksi meningkat karena masalah koordinasi yang kompleks dan dalam skala besar. Constant returns of scale adalah situasi di mana biaya rata-rata produksi per unit tetap konstan meskipun jumlah produksi ditingkatkan dalam jangka panjang.
Konsep ini penting untuk membantu perusahaan merencanakan produksi secara efisien dan membuat keputusan yang strategis untuk meningkatkan produktivitas. Terima kasih.